Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Muntakhab Ahadits. Dalam hal ini akan melanjutkan pembahasan terkait tema akhlak yang mulia yang kedua. Dan pada tema akhlak mulia yang kedua ini akan membahas sekitar tentang membeli dengan kebaikan. Yang kedua tentang orang yang memperbaiki akhlak. Kemudian yang ketiga tentang agar saudaranya merasa senang. Kemudian tentang derajat as-sawam dan al-qawwam. Kemudian tentang timbangan yang lebih berat pada hari kiamat. Itu akhlak yang baik. Kemudian tentang memperbaiki akhlak kepada manusia. Kemudian yang terakhir tentang Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi ini yang ketujuh menjadi yang terakhir dalam pembahasan akhlak mulia yang kedua. Ya, kita lanjutkan. Hadis yang pertama ingin disampaikan adalah hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajibtu liman yashtari al-mamalika bimalihi thumma yu'tiquhum kaifa la yashtaril ahrara bima'rufihi bahwa a'damu sawaban. Nah, bisa dilihat terjemahnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah bersabda, aku heran terhadap orang yang membeli hamba-hamba saya dengan hartanya, lalu ia memerdekakan mereka. Mengapa ia tidak membeli orang-orang merdeka dengan kebaikannya? Padahal yang demikian itu lebih besar pahalanya. Ini hadisnya hadis Hasan ya. Nah, jadi dari hadis ini sesungguhnya ada banyak hal yang bisa kita bicarakan. Tapi yang paling mendasar terkait dengan tema ini adalah seperti yang disampaikan dalam tadabbur hadis yang pertama ini. Jadi di dalam hadis di sana ada kaitan dengan perbandingan ya. Orang yang memberi hamba sahaya dengan harta dibandingkan dengan memberi orang merdeka dengan kebaikan. Nah, ini tentu berkaitan dengan masa-masa di zaman Rasulullah ketika masih ada hamba sahaya. Jadi ketika itu banyak orang-orang ingin pahala dengan menurunkan harta, kemudian membeli hamba sahaya, kemudian dengan dibelinya kemudian beriman, itu punya pahala. Tapi sesungguhnya tidak hanya seperti membeli hamba sahaya dengan harta, bahkan ada membeli orang merdeka, tidak harus hamba sahaya tapi dengan kebaikan-kebaikan, bahkan ini lebih besar pahalanya. Nah, terutama ketika kita sekarang dihadapkan dengan zamannya tidak ada lagi hamba sahaya, maka kita ketika ingin punya pahala yang besar, maka menyikapi orang-orang merdeka dengan kebaikan kita. Nah, ini bahkan bisa lebih besar pahalanya dibanding dengan yang disebutkan tadi. Oleh karena itu, manfaatkanlah kesempatan sekarang ini menyikapi orang-orang merdeka dengan kebaikan-kebaikan kita. Ya, termasuk dengan kebaikan akhlak kita. Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian hadis yang kedua kita lanjutkan adalah An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wastil jannati liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannati liman hassana khuluqah. Ya, hadis ini diterima dari Abi Umamah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku menjamin sebuah rumah di sekitar pinggiran surga
bagi orang yang meninggalkan pertengkaran, walaupun ia benar. Aku menjamin sebuah rumah di tengah surga bagi yang meninggalkan dusta, walaupun ia bergurau, dan aku akan menjamin sebuah rumah di surga paling tinggi bagi orang yang memperbaiki akhlaknya hingga memiliki akhlak yang mulia. Ini hadisnya riwayat Abu Dawud. Jadi ini terkait dengan ada 3 hal yang dijanjikan ataupun dijamin oleh pernyataan hadis ini dengan surganya. Cuma ada surganya di pinggiran, ada surganya di tengah, bahkan ada surga yang sangat tinggi. Oleh karena itu, kalau kita lihat tadabbur dari ayat ini, maka dapat kita lihat gambaran seperti yang disampaikan di sini. Jadi meninggalkan pertengkaran itu menjadi sesuatu yang kita tinggalkan, atau maksud saya ketika pertengkaran itu ada, maka seharusnya ditinggalkan. Walaupun itu sifatnya dalam rangka membela kebenaran. Jadi membela kebenaran itu tidak harus dengan pertengkaran, tapi dengan cara yang baik-baik agar dapat surganya Allah walaupun di pinggiran. Kemudian meninggalkan dusta, walaupun itu dalam rangka main-main, dalam rangka bergurau. Jadi dusta itu jangan menjadi permainan, apalagi beneran gitu ya. Nah, kalau orang sudah bisa meninggalkan dusta seperti ini, maka insya Allah Allah juga nanti memberikan janjinya dengan hadis ini melalui lidah Rasulullah, yaitu surga di tengah-tengah akhirat nanti. Kemudian juga memperbaiki akhlaknya, ini juga akan dijanjikan dengan surganya, bahkan surga yang lebih tinggi dari surga-surga yang lainnya. Nah, seperti yang digambarkan di slide ini, jadi orang yang meninggalkan pertengkaran, meninggalkan dusta, memperbaiki akhlaknya, maka punya harapan kita dapat rumah di surga. Walaupun rumahnya mungkin ada yang di pinggiran surganya, ada yang di tengah, ada yang paling tinggi. Nah, ini tergantung amalan kita yang sebaik-baiknya dalam kehidupan dunia ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, yaitu tentang bagaimana agar saudaranya merasa senang. Bunyi hadisnya, an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, man laqiya akhahul muslima bima yuhibbullahu liyasurrahu bidzalika sarrahullahu azza wajal yaumal qiyamah. Jadi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa menjumpai saudara yang muslim dengan sesuatu ya, sikap yang disukai Allah, agar dengan sikapnya itu saudaranya merasa senang, maka Allah azza wa jalla akan memberi kesenangan kepadanya pada hari kiamat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Nah, jadi bagaimana kita membuat orang itu senang? Nah, maksudnya khususnya untuk saudara kita yang sesama muslim. Tentu saja yang disukai Allah, artinya yang dianggap ridho Allah dengan segala perilaku kita. Jadi bukan hanya sekedar orang suka, orang senang, tapi bagaimana, apakah yang kita lakukan, yang kita sikap itu Allah ridho atau tidak, Allah menyukai atau tidak. Nah, disinilah tidak hanya sekedar mencari senangnya orang, tapi juga bagaimana Allah menyukai atau tidak. Nah, seperti yang digambarkan di dalam tadabbur di sini, orang bersikap yang disukai Allah agar saudaranya muslim merasa senang. Nah, maka orang yang begini akan mendapatkan kesenangan Allah pada hari kiamat. Artinya Allah akan memberikan kesenangan pada hari kiamat kepada orang-orang yang melakukan sikap yang disukai Allah dengan harapan agar saudaranya sesama muslim merasa senang. Nah, ini pentingnya kita memberikan rasa senang kepada sesama saudaranya. Ya, kita lanjutkan. Kemudian yang berikutnya ada tentang derajat as-sawwam dan al-khuwam. Jadi di sana disampaikan bagaimana ketika mencapai derajat as-sawwam dan al-khuwam ini, seperti yang digambarkan di dalam hadis, maksud saya, an Abdillah ibni Amrin
radhiyallahu anhu ma yaqul sami'tu Rasulullah SAW yaqul innal muslimal musaddida la yudriku darajatas shawam al-qawwam bi ayatillahi bi husni khuluqihi wa karama daribatihi. Jadi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya seorang muslim yang patuh ia dapat mencapai derajat as-shawam dan juga al-qawwam. As-shawam yang selalu berpuasa siang hari, sementara al-qawwam yang selalu sholat tahajud. Nah, dengan membaca ayat Allah, kemudian dengan kebaikan akhlaknya dan dengan kemuliaan tabiat. Ini hadisnya juga Ahmad. Jadi dapat kita lihat dalam tadaburnya hadis ini. Jadi ketika orang ingin menjadi kelompok as-shawam, orang-orang yang selalu dianggap shaum dan juga selalu dianggap orang yang suka salat tahajud, adalah maka kita caranya diantaranya dengan membaca ayat-ayat Allah, dengan kebaikan akhlaknya, kemudian kemuliaan tabiat. Inilah yang harus kita baca agar mendapatkan gelar as-shawam dan al-qawwam. Ya, kita lanjutkan. Kelima, tentang timbangan yang lebih berat pada hari kiamat. Itu akhlak yang baik yang harus kita jadikan upaya kita. Dalam hadisnya an Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu qala ma min syai'in athqalu bil mizani min husnil khuluqi. Dari Abu Darda dari Nabi sallallahu beliau bersabda, pada hari kiamat tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal seorang daripada akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik itu akan menentukan amal kita timbangannya lebih berat ataukah justru sebaliknya ringan misalnya. Maka ketika amal kita berat dengan amal solehnya, maka akan menjadi sesuatu yang diharapkan. Dan itu tentu perlu kita upayakan itu dengan cara akhlak kita yang baik. Seperti diisyaratkan di dalam hadis tadi ya. Jadi sesuatu yang lebih berat timbangan amal seorang adalah upayanya dengan akhlak yang sebaik-baiknya. Inilah pentingnya akhlak sekaligus keutamaannya akhlak yang baik. Ya, kemudian yang keenam adalah tentang memperbaiki akhlak manusia. Disebutkan di dalam hadis ini an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, akhiru ma awsani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hini wada'tu rijli fil gharzi an qala li ahsin huquqan linnas wa adzabna jabalin wa huwa malik fil mu'ad. Jadi di sana sampaikan dari Mu'adz bin Jabal yang menceritakan wasiat terakhir yang ia sampaikan ataupun yang Rasulullah sampaikan padaku ketika aku meletakkan kakiku pada alas kaki ataupun pada saat itu, yaitu saat akan berpisah dengan beliau. Beliau bersabda padaku, wahai Mu'adz bin Jabal, perbaikilah akhlakmu terhadap manusia. Ini hadisnya hadis Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta maksudnya. Jadi bab tentang akhlak yang baik. Jadi di sini bagaimana pentingnya memperbaiki akhlak kepada manusia, sehingga ini menjadi wasiat Rasulullah kepada bin Jabal dan hakikatnya menjadi wasiat untuk kita semuanya sebagai pelanjut ataupun generasi selanjutnya sebagai pewaris Nabi. Nah, jadi intinya dari hadis ini menggambarkan pentingnya memperbaiki akhlak, terutama ketika bicara kepada sesama manusia. Ya, tidak seperti yang digambarkan di dalam gambaran di sini, ada orang-orang yang justru menjadi yang suka bertengkar kepada orang, suka marah-marah, mencaci maki sebagainya. Tapi justru harusnya akhlaknya. Bagaimana senang bermusyawarah, bagaimana kita senang senyum, bagaimana senang memberikan infak dan sebagainya. Ini akhlak-akhlak yang ya. Yang terakhir hadis yang ketujuh tentang Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi di dalam hadis itu disampaikan an Malikin rahimahullahu annahu balagahu anna Rasulullah SAW
Qala bu'itsu liutammima husnal akhlak. Qala bu'itsu liutammima husnal akhlak. Dari Malik rahimahullah, sesungguhnya telah sampai riwayat padanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi di sini bagaimana disampaikan Rasulullah itu tugasnya yang utama diantaranya adalah menyempurnakan akhlak yang baik. Walaupun dalam hadis yang lain ada yang berbunyi as-solil akhlak, ada juga makarimal akhlak. Jadi antara hadis satu dengan hadis yang lain saling menyempurnakan dan saling melengkapi. Dan kebetulan dalam hadis ini ada kalimatnya menggunakan husnal akhlak. Jadi akhlak yang baik ataupun kebaikan akhlak. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa melanjutkan tugas Nabi itu menyempurnakan akhlak. Baik akhlak yang dimaksud adalah akhlak di dalam pribadi kita sendiri ataupun akhlak menyangkut keluarga, masyarakat ataupun bangsa secara lebih luas lagi. Nah, oleh karena itu disinilah beberapa hadis pentingnya kita meningkatkan kemuliaan akhlak kita agar betul-betul bisa akhlak kita berkualitas dan sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis ya muntahab hadis ini. Nah, yang menyangkut tadaburnya, jadi intinya Nabi Muhammad itu ditugaskan diantaranya untuk menyempurnakan akhlak yang baik, dan kita pun tentu saja perlu melanjutkannya. Sebagai penutup khotimah itu dengan hadis-hadis yang disampaikan, ya semoga kita, saya dan jamaah semuanya, para pemerhati, tetap semangat untuk menjadikan diri kita ke depan bisa lebih baik, termasuk di dalamnya semangat terus untuk berusaha dalam hal menjadikan diri kita kategori orang-orang yang memiliki akhlakul karimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini referensinya, ada Al-Quran terjemahnya, ahli dan terjemahnya, kitab tafsir ayat Al-Quran, kitab muntawah hadis, dunia maya, Google dan lain-lain, termasuk ada juga sumber lain yang relevan. Nah, demikianlah yang dapat disampaikan menyangkut pembahasan tema tentang ahliya yang kedua, yang menjadi rujukan utamanya adalah kitab muntawah hadis. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.